Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ijma, yang anggota kelompoknya terdiri dari saya, Vivi Alfiani, NIM 192121171. Nama saya Sylvia Ida Pratiwi, NIM 19212160. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, NIM 19212118182. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijma. Secara bahasa, ijma mengandung dua arti, yaitu keinginan kuat, tekad kuat atau keputusan yang bulat, dan kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap suatu masalah. Dalam Al-Quran pula telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 21 yang berarti, maka dari itu bulatkanlah keputusanmu. Nah, dari situ ijma lebih dijelaskan bahwasanya berarti kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Keputusan yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtima itu untuk kemudian dirundingkan dan disepakati, dan menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dalam mengambil suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebelum wafatnya Rasulullah semua keputusan atau hukum syar'i itu diambil oleh Rasulullah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu rukun-rukun ijma. Dan berikut adalah 4 rukun ijma yang menjadi hakikat atau unsur pokok dari suatu ijma. Yang pertama adalah saat kita melakukan ijma harus terdapat beberapa orang yang berkualitas atau lebih dikenal disebut mujtahid, karena kesepakatan tidak akan terlaksanakan kecuali berdasarkan kesepakatan keseluruhan dari para mujtahid tersebut. Yang kedua adalah suatu mujtahid itu pada suatu masa harus sepakat atas hukum suatu masalah tanpa mereka memandang asal, suku, atau kelompok tertentu. Mereka harus benar-benar mengambil dengan adil. Yang ketiga, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya. Baik pendapat itu diungkapkan dengan ucapan atau mengeluarkan dengan fatwa, atau dalam perbuatan, yaitu dalam memutuskan hukum dengan adil dalam kedudukannya sebagai hakim. Dan yang keempat, kesepakatan hukum dapat dicapai dari hasil kesepakatan para ulama secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehujahan ijma. Kehujahan ijma tersebut terbagi menjadi 3 dalil. Pertama, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Di dalam surat ini mencakup tentang kesaksian semua perbuatan manusia baik di akhirat maupun di dunia. Dan di akhirat nanti kesaksian tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia itu sendiri. Dalil yang kedua terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 159 yang berisi bahwa kesesatan itu ada di luar ajaran Rasul dan jalan-jalan orang yang beriman. Maka jika kita mengikuti ajaran-ajaran Rasul dan orang-orang mukmin, maka kita akan terhindar dari kesesatan itu. Dalil yang ketiga yaitu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini memerintahkan agar mengembalikan segala hal yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada perselisihan, maka tidak akan ada dalil-dalil yang akan dicari dalam dalil teksnya.
membahas tentang syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma itu terbagi menjadi 5. 1. Berkaitan dengan kesepakatan. Kesepakatan itu adalah persamaan pendapat antara orang lain dengan seseorang, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Syarat kedua yaitu berkaitan dengan mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di dalam mujtahid. Pertama, seorang mujtahid harus menguasai ilmu Al-Quran, hadis, dan semua persoalan yang berkaitan dengan ijma. Kedua, seorang mujtahid harus mengetahui tentang pengetahuan ilmu dalam usul fikih. Dan ketiga, seorang mujtahid harus pandai dalam berbahasa Arab. Syarat ketiga yaitu yang boleh melakukan ijma adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Syarat keempat, ijma hanya boleh dilakukan setelah Nabi wafat. Dan syarat kelima yaitu ijma merupakan sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara seperti wajib, sunnah, mubah, haram, dan lain-lain. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya ijma. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa ataupun kejadian, kaum muslimin selalu mencari hukumnya di dalam Al-Quran yang telah diturunkan dan Al-Hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika kaum muslimin tidak menemukan kedua sumber tersebut, maka kaum muslimin langsung menanyakan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin kehilangan tempat untuk bertanya. Tetapi kaum muslimin mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, ijma kemungkinan terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan sedikit kemungkinan 6 tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini dikarenakan pada saat itu kaum muslimin masih satu. Belum terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara kaum muslimin sendiri. Di samping daerah Islam yang belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat dan orang yang dipandang sebagai mujtahid. Setelah 6 tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman, mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin menjadi, seperti peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan Perang Jamal. Timbul golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Muawiyah, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ijma tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ijma mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan 6 tahun pertama Khalifah Utsman. Dan setelah 6 tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman, sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah berpenduduk Islam. Yang terakhir, macam-macam ijma. Jika ditinjau dari segi terjadinya, maka ijma terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas. Dan yang kedua, ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid yang hidup di masanya. Dan jika ditinjau dari segi yakin atau tidaknya, maka ijma terbagi menjadi 2.
Yang pertama, ijma' qot'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qot'i, diyakini benar terjadinya. Dan yang kedua, ijma' zani, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu zani. Masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain. Baiklah, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.